Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan selaku pemateri dari kelompok 6, yaitu yang beranggotakan diantaranya saya sendiri Muhammad Ridwan, yang kedua itu ada Sahrul Ram, yang ketiga ada Sarah Nur Afiati, dan yang keempat itu Dwi Amelia Fitriani Grum. Nah, di sini kami menjelaskan mengenai tema atau judul kita itu yaitu metode penentuan asal masalah dan tahsil al-mahsil dalam pembagian harta waris. Nah, yang pertama ini penjelasan dari saya yaitu pengertian asal masalah dalam hukum waris Islam. Dalam pembagian warisan, asal masalah itu adalah suatu hal yang mesti ada untuk bisa menentukan bagian dari masing-masing ahli waris dalam bentuk bilangan bulat, bukan dalam bentuk pecahan. Nah, di situ itu seperti dulu kita yang sudah pernah belajar mengenai KPK. KPK itu atau yang kepanjangannya itu adalah kelipatan persekutuan terkecil. Dulu kan kita juga pernah belajar seperti itu, yaitu di MTK atau biasanya dikenal dengan ilmu aritmatika asal masalah. Misalnya kita sedang belajar dari asal masalah tersebut. Nah, terus asal masalah atau KPK ini harus dibagi habis oleh semua bilangan bulat penyebut yang membentuknya. Nah, para ulama faraidi menyepakati bahwa dalam pembagian warisan itu ada tujuh macam asal masalah yang dihasilkan dari 6. Nah, 7 asal masalah tersebut itu seperti pada bilangan yang pertama itu bilangan 2 ya. Bilangan 2 diantaranya bilangan 2, 3, 4, 6, 8, dan 12 dan 24. Nah, dari ketujuh bilangan masalah ini digunakan apabila dalam kasus pembagian warisan. Nah, ahli warisnya ini terdapat orang yang memiliki bagian pasti atau zawil farudi. Nah, bila dalam kasus pembagian warisan ahli warisnya terdiri dari orang laki-laki, semuanya itu yang mendapat bagian ashabah, maka harta waris itu tinggal dibagi rata kepada mereka dengan asal masalah yang menggunakan adabur rus atau jumlah ahli warisnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Nanti penjelasan selanjutnya itu akan disampaikan kepada pemateri selanjutnya. Terima kasih. Selanjutnya untuk materi yang kedua yaitu tentang metode penentuan asal masalah dalam fikih klasik. Penentuan asal masalah dalam fikih klasik dikenal dengan istilah tahsil al-masalah, yaitu penentuan bilangan bulat terkecil yang memungkinkan hasil perolehan bagian ahli waris tidak dalam bentuk pecahan. Dalam keadaan penerima warisan hanya terdiri dari ahli waris asobah, maka teknis penentuan asal masalah diambil berdasarkan adat al-ru'us, jumlah kepala atau orang dengan ketentuan laki-laki dihitung sebagai 2 kepala, dan perempuan dihitung sebagai 1 kepala sesuai ketentuan 2:1 untuk laki-laki dan perempuan. Seperti contohnya bisa teman-teman lihat di makalah. Selanjutnya, jika hanya terdapat 1 orang saja yang memiliki bagian fard dan tidak terdapat ahli waris lain atau terdapat ahli waris asobah selain daw al-fur tersebut, maka asal masalah ditentukan dari angka penyebut. Seperti contohnya bisa teman-teman lihat di makalah. Kemudian, dalam keadaan ahli waris zaw al-furud lebih dari 1 baik bersama ahli waris asobah atau tidak, maka cara penentuan asal masalahnya dilakukan dengan menggunakan 4 cara yang dikenal dengan al-nasob al-arba'ah. Untuk yang pertama itu ada al-tamatsul, yaitu penentuan asal masalah yang diambil dari penyebut lantaran adanya kesamaan antara penyebut yang satu dengan yang lain. Lalu untuk yang kedua ada al-tadakul, yaitu penentuan asal masalah dari penyebut yang lebih besar karena dapat dibagi dengan penyebut yang lebih kecil. Yang ketiga, ada penentuan asal masalah dengan membagi beberapa penyebut yang berbeda dengan angka yang sama yang hasilnya dikalikan secara silang antara penyebut tersebut. Kemudian untuk yang terakhir ada al-tabayun,
yaitu penentuan asal masalah yang dilakukan dengan cara mengalihkan antara satu penyebut dengan penyebut yang lain. Penyebut terdiri dari angka yang tidak sama, yang besar tidak bisa dihabiskan oleh yang kecil dan tidak bisa dicairkan angka lain untuk membagi keduanya. Seperti halnya jika bagian part terdiri dari bilangan 1/4 dan 1/3. Untuk masing-masing contohnya itu bisa teman-teman lihat di makalah sudah tertera dengan jelas. Terima kasih. Pengertian tashih. Tashih al-masail ialah mencari angka asal masalah yang terkecil agar dapat dihasilkan bagian yang diterima ahli waris tidak berupa angka pecahan. Apabila pokok masalah harta waris dalam suatu pembagian waris cocok (sesuai) dengan jumlah bagian tiap-tiap ahli waris yang ada, maka kita tidak perlu menggunakan cara yang berbelit dan memusingkan. Namun, bila harta waris tersebut kurang dari jumlah bagian yang mesti diterima setiap ahli waris, atau jumlah bagian ashabul furud melebihi jumlah pokok masalah, maka dalam hal ini memerlukan pentashihan pokok masalahnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penghitungan dan pentasihan. Apabila seluruh ahli waris yang ada semuanya dari asobah, maka pokok masalahnya dihitung per kepala. Jika semuanya hanya dari laki-laki, misalnya seseorang wafat dan meninggalkan 5 orang anak laki-laki, maka pokok masalahnya dari 5. Atau seseorang wafat meninggalkan 10 saudara kandung laki-laki, maka pokok masalahnya dari 10. Bila ternyata ahli waris yang ada terdiri dari anak laki-laki dan perempuan, maka satu anak laki-laki kita hitung 2 kepala hitungan, dan satu wanita 1 kepala. Hal ini diambil dari kaidah Qur'aniyah, yaitu bagian anak laki-laki 2 kali bagian anak perempuan. Kemudian, jika ternyata ahli waris yang ada semuanya dari ashabul furud yang sama, berarti itulah pokok masalahnya. Misalnya, seseorang wafat dan meninggalkan seorang suami dan saudara kandung perempuan, maka pokok masalahnya dari 2, sebab bagian suami setengah dan bagian saudara kandung perempuan juga setengah. Sedangkan, jika para ahli waris yang ditinggalkan pewaris terdiri dari banyak bagian, yakni tidak dari satu jenis, misalnya ada yang berhak setengah, 1/6, dan sebagainya. Yang harus dilakukan adalah mengalihkan dan mencampur antara beberapa kedudukan, yakni antara angka-angka yang mutamasilah atau sama, atau yang mutadakbilah atau saling berpadu, atau yang mutabayinah atau saling berbeda. Para ulama faraid membagi kaidah tersebut menjadi 2 bagian. Yang pertama, bagian setengah, 1/4, dan 1/8. Yang kedua, bagian 2/3, 1/3, dan 1/6.